Puluhan operasi tangkap tangan hingga kasus besar yang melibatkan pejabat daerah maupun pusat berhasil. Maju mundur pergerakan KPK dalam mengurung ruang gerak sporadis yang dilakukan Harun Masiku kini menemui titik terang. Bayangkan, pria ini menjadi buron nyaris 5 tahun lamanya. Barangkali ia ingin menyanyi Edi Tansil yang sudah hilang 31 tahun lebih dan masih membawa kabur uang negara. Untuk itulah KPK dibentuk. Kami adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan. Padahal kalau dibandingkan, Masiku hanyalah kelas story di hadapan Edi Tansil. Tanpa bermaksud menormalisasi tindak pidana korupsi, kasus yang menjerat Masiku hanyalah perkara suap yang nilainya dalam tanda kutip hanya 1,5 miliar rupiah. Memang itu adalah nominal yang kebetulan kedapatan. Kita tak pernah tahu aliran-aliran dana underground yang mungkin sampai kapanpun tak pernah terbongkar soal berapa atau bahkan ada atau tidaknya. Tapi coba tengok kasus Edi Tansil yang dalam perhitungan tahun 1993 saja sudah merugikan negara 1,3 triliun rupiah. Fantastis memang. Lantas, kalau bobot kasusnya berbanding jauh, mengapa Masiku rasanya terlalu licin untuk masuk dalam perangkap KPK? Atau apa yang sama ini tersiar di media-media non-mainstream bukan sekedar kabar burung tak berdasar? Yang ternyata hampir waktu bersamaan menangkap tokoh buron yang sudah lama sekali. Terlalu dini memang menilai keterlibatan partai yang menaunginya selama ini, yang sebenarnya merupakan akar dari kasus suap yang menjeratnya. Mengingat dari partai yang sama, ada juga figur yang langsung diberangus oleh Komisi Anti Rasuah tersebut. Harun Masiku merupakan calon anggota legislatif periode 2019 hingga 2024 Dapil Sumatera Selatan 1. Apesnya, suara yang ia raup hanya kurang dari 6.000 suara. Bandingkan dengan pemenang dari partainya, mendiang Nasaruddin Kemas, yang sukses mendulang 145.000 suara, yang sekaligus memastikan satu kursi untuk dirinya di Senayan. Alhasil, Masiku harus puas di posisi ke-6. Atas tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum. Kendati demikian, pria kelahiran 21 Maret 1971 ini urung menyerah dengan keadaan. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Nasaruddin yang merupakan adik kandung dari Taufik Kemas, ex-ketua MPR periode 2009 hingga 2014, sekaligus suami dari Megawati Soekarno Putri, mendadak meninggal dunia Maret 2019, sekitar 7 bulan sebelum pelantikan. Masiku bergerak cepat, mengingat kursi yang ditinggal mati Nasaruddin jelas akan digantikan oleh kader dari partai yang sama. Kami adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan. Namun seperti yang kita sebutkan sebelumnya, nama Harun Masiku hanya duduk di posisi ke-6 dalam daftar peraih suara terbanyak di partainya. Itu artinya masih ada 4 orang di depannya yang berpotensi menggugurkan mimpinya sebagai anggota dewan. Karena itu, akhirnya Masiku memilih jalan pintas yang licik dan beresiko. Keberadaan Harun Masiku kepada sejumlah saksi. Pada Senin 10 Juni, KPK juga memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ia menyuap regulator yang saat itu diwakili oleh Wahyu Setiawan, Komisioner KPU RI, senilai 1,5 miliar rupiah. Uang pelicin ini digunakan untuk memuluskan jalan Masiku sebagai pengganti antar waktu yang sah dari partainya, menggantikan Nasaruddin yang berpulang. Jika sesuai rencana, Wahyu akan memainkan perannya dengan menyetujui nama Harun sebagai PAW, yang sebenarnya tidak antar waktu amat, sebab Masiku akan duduk sejak awal masa jabatan dimulai. Pernyataan KPK soal penanggapan Harun Masiku diragukan oleh masyarakat. Mimpi buruk justru terjadi bahkan sebelum rencana tersebut berjalan. KPK menangkap Wahyu dalam operasi tangkap tangan pada Januari 2020 bersama salah seorang anggota Bawaslu bersama Agustiani Tio Fridelina dan sosok yang membawa uang suap bernama Saiful. Belakangan diketahui bahwa Saiful merupakan mantan staf dari Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto. Namun pernyataan itu diragukan oleh Koordinator Maki Boyamin Saiman. Ketiga orang ini pun digelandang ke markas KPK untuk diperiksa dan menjalani proses hukum. Tapi Harun sejak saat itu mendadak menjadi makhluk mitos yang hanya dibicarakan keberadaannya. Namun hanya 1 hingga 2 orang yang pernah melihat jejaknya. Kan KPK belum bisa menangkap Harun yang telah menjadi buron selama hampir 4 tahun.
Yang menjadi ironi, Ketua KPK paling kontroversial sepanjang sejarah, Firly Bahuri, bersama Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli, memberikan statement seolah-olah Masiku terlanjur kabur ke luar negeri. Sayang sekali, statement tersebut belakangan terbantahkan oleh bukti fisik berupa CCTV Bandara Soekarno-Hatta yang memperlihatkan Harun Masiku justru baru tiba di Jakarta, sehari sebelum statement kedua figur penegak hukum tersebut tersiar. Pihak Kemenkumham sendiri setelah bocornya CCTV tersebut berdalih bahwa ada keterlambatan pemrosesan data di Bandara Suta. Korbannya adalah Dirjen Imigrasi Kemenkumham yang diberhentikan buntut kejanggalan informasi keberadaan Harun Masiku. Itu pasti kita lakukan pencarian. Saya kira itu, dan itu sudah kita kirim. Informasinya sekarang sudah balik ke Indonesia, Pak, informasinya. Tapi kembali ke pertanyaan awal, mengapa sesulit itu untuk mengejar Harun? Apa benar ada kaitannya dengan rumor terancamnya posisi orang-orang penting di tubuh partainya? Lalu apa sebenarnya kaitan partai dengan orang ini hingga dilindungi sampai segitunya? Bahkan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP berdalih kalau Harun adalah orang yang bersih. Iya, setidaknya itu menurut beliau. Apalagi kalau alasannya adalah yang bersangkutan punya track record bagus dalam pembinaan hukum internal partai. Perlu digarisbawahi, internal partai. Harun pun juga sebelumnya merupakan seorang advokat. Predikat bersih secara hukum itu wajib, bukan hal yang patut diapresiasi. Itu pun juga predikat tadi adalah label yang disematkan oleh pribadi. Berkali-kali pula, Saiful, ex-staf Hasto menyampaikan statement bahwa uang yang ia berikan ke Wahyu sepenuhnya dari Harun. Entah isu liar apa yang hendak dibendung menggunakan statement tersebut. Siapa informasinya, benar nggak? Kalau itu ada informasi itu, saya harus cek lagi kepada Kementerian Kumham, karena Kumham yang memiliki data. Boleh jadi Hasto sedang bermain peran di sini, menyeret keluar PDIP dari lingkaran kasus yang tarik ulur karena ditengarai dipenuhi oleh kepentingan level elit. Bukan hanya partai, manuver Hasto juga disebut untuk menarik dirinya dari kasus ini. Karena Kumham yang memiliki data cepat, karena kita komunikasi yang intens dengan Kumham, siapa yang keluar negeri, siapa. Atas nama partai, Hasto berdalih bahwa ia memegang keputusan Mahkamah Agung dalam proses PAW Harun. Putusan Mahkamah Agung yang dimaksud adalah putusan nomor 57P/Hum/2019 yang berbunyi setidaknya bahwasannya partai politik memiliki otoritas penuh untuk menyeleksi dan menentukan calon anggota legislatif yang akan mengikuti kontestasi pemilu. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk melawan apa yang selama ini diyakini merupakan pegangan KPU selama ini, yakni PKPU Nomor 6 Tahun 2019. Di mana anggota legislatif yang meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan atau ditetapkan sebagai calon kepala daerah akan digantikan oleh pengganti antar waktu dengan perolehan suara terbanyak berikutnya. Menurutnya, penyidik KPK telah mendeteksi keberadaan Harun Masiku. Polemik akan peraturan yang tumpang tindih tersebut seringkali jadi alasan untuk tidak menyalahkan partai. Walaupun soal kasus suapnya akan tetap salah sampai kapanpun. Tidak sedikit pula yang mengaitkan alasan PDIP getol mendukung sistem pemilu proporsional tertutup agar partai bebas memilih siapa perwakilannya di DPR. Tentu dengan sistem tersebut, rakyat hanya boleh memilih partai tanpa mengetahui siapa yang mewakili suaranya nanti. Celah untuk permainan kolusi dalam internal partai pun makin melebar. Bisa jadi yang punya mahar tertinggi yang didapuk untuk duduk di Senayan, tak ubahnya intrik money politik yang jadi tontonan musiman kita setiap 5 tahun. Puluhan operasi tangkap tangan hingga kasus besar yang melibatkan pejabat. Namun kini setelah Firly Bahuri didapak dari kursi Ketua KPK, lembaran-lembaran perkara ini kembali bikin setiap pihak yang terlibat ciut nyalinya. Terbaru Hasto kembali diperiksa perihal keterlibatan serta apa yang ia ketahui tentang kasus ini. Maklum, secara struktural, Hastolah yang bertanggung jawab atas proses PAW yang meloloskan Harun. Apalagi ada bubuhan tanda tangannya di surat permohonan PAW yang dikirim ke KPU saat itu. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Bukannya menemui titik terang, pemeriksaan Hasto kali ini menuai polemik. Saat telepon genggamnya disita oleh penyidik dari tangan seorang stafnya, Hasto dan stafnya bahkan menuduh penyidik tersebut sedikit kasar kepadanya dengan sedikit membentak.
Dengan alibi membela diri, kubu Hasto pun melayangkan laporan ke Komnas HAM karena keberatan ponselnya diambil paksa. Penyitaan sendiri merupakan prosedur yang biasa dalam sebuah pemeriksaan. Tujuannya adalah mencari bukti-bukti yang kemungkinan dapat dimusnahkan oleh pihak-pihak tertentu. Yang jelas, berkaitan atau tidak, pasca diperiksanya Hasto, pihak KPK melalui Wakil Ketua Alexander Marwata mengklaim kalau timnya sudah tahu keberadaan Masiko. Mudah-mudahan aja dalam 1 minggu ketangkap. Amin. Mudah-mudahan. Jadi artinya KPK sudah... Mungkinkah Hasto tersudut akan hal itu? Handphone turun dikit. Mengenai klaim KPK, banyak yang mengapresiasi langkah lembaga pembasmi tikus-tikus berdasi tersebut. Tapi tak sedikit juga yang justru menyayangkan statement tersebut. Boleh jadi Harun yang mendengarkan berita tersebut segera bergegas ke tempat lain karena mengetahui dirinya sudah terendus. Ada pula yang berprasangka buruk bahwa ini adalah sinyal yang memang sengaja dikirimkan untuk Harun agar kembali menyelamatkan diri sesegera mungkin. Apakah kasus ini akan tuntas dalam hitungan sepekan seperti klaim KPK? Atau alih-alih tuntas, negara kembali kalah oleh para oknum politisi culas?